Pemirsa yang budiman, selamat berjumpa dalam acara kesehatan Anda. Dan kita sangat bersyukur pada sore hari ini, kita saat ini sedang berada di ruang cuci darah atau ruang hemodialisa Rumah Sakit ASN Bandung. Sebagaimana pemirsa boleh lihat di latar belakang bahwa kita sedang berada di ruangan di mana ada banyak pasien sedang mendapatkan pelayanan cuci darah. Dan kita sedang kehadiran seorang tamu yang akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan penyakit ginjal, yaitu seorang pelaksana, dokter pelaksana dari ruang hemodialisa ini, yaitu Dokter Charles Suat. Selamat datang dan apa kabar dokter? Selamat berjumpa Pak Cucu. Puji Tuhan sehat-sehat. Kita senang sekali dokter bersama-sama di saat ini. Baik dokter, sehubungan dengan pengenalan dan pengertian kebanyakan orang awam tentunya ini ya. Orang-orang mendengar tentang penyakit ginjal ini selalu ada kaitannya dengan cuci darah. Yang ingin kita tanyakan, apa memang semua penyakit ginjal itu harus menjalani cuci darah? Oke, baik pemirsa yang budiman, saya ingin menyampaikan informasi tentang tentunya penyakit ginjal dan kemudian hubungannya dengan cuci darah yang kita sering dengar mungkin kalau sudah bicara penyakit ginjal, cuci darah. Tetapi sesungguhnya tidak semua penyakit ginjal harus dilakukan cuci darah. Yang dilakukan cuci darah itu adalah mereka yang sudah mengalami gagal ginjal. Ya, jadi kalau ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi, maka akan digantikan salah satunya sebenarnya adalah dengan cuci darah. Ada juga cara yang lain. Jadi yang dilakukan cuci darah itu adalah pasien yang fungsi ginjalnya itu sudah dikatakan gagal, tidak bisa berfungsi lagi. Sementara kita tahu bahwa ginjal itu berfungsi untuk mengeluarkan racun-racun dari tubuh yang tidak berguna lagi. Dan kemudian ada juga fungsi di mana dia mempertahankan elektrolit. Dia juga berfungsi untuk ada sejenis hormon yang menghasilkan zat yang berguna membantu pembentukan sel-sel darah. Jadi yang dimaksudkan dengan pasien yang harus dilakukan cuci darah adalah ketika fungsi daripada ginjal ini sudah sangat menurun, yang disebut dengan kata gagal ginjal. Baik, mungkin dari segi kondisi orang kena sakit gagal ginjal itu, atau memang ada jenis lain atau kondisi lain dari kerusakan ginjal itu? Apakah total yang penyakit ginjal itu harus dikatakan gagal ginjal atau ada proses menuju ke arah sana? Ya, memang kalau kita membahas tentu secara medis, ada tahapan penurunan daripada fungsi ginjal. Ya, jadi ada 5 tingkatan. Kalau saya bisa jelaskan, kerusakan ginjal dengan fungsi penyaringan itu masih di atas 90, itu disebut dengan tahap 1. Ya. Kemudian yang masuk kepada tahap 2 itu bila mana Masih tahap 1. Masih tahap 1. Keterangannya tahap 1 belum? Belum masuk. Ulang lagi yang tahap 1. tahap 1. Iya. Oke. action. Jadi dalam tahapan penurunan fungsi ginjal itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah ketika kecepatan fungsi ginjal itu di atas 90, itu kita sebut dengan tahap 1. Tetapi ketika sudah masuk ke penurunan fungsi ginjal di antara 60 sampai dengan 90, itu penurunan fungsi ginjal tahap 2. Kemudian yang masuk tahap 3 itu antara 30 sampai dengan 60. Tahap 4 itu antara 15 sampai dengan 30. Dan yang disebut dengan derajat 5 adalah kurang dari 15. Itu dari tahapan penurunan daripada fungsi ginjal. Nah, tentu ada yang bertanya, kapan dia dilakukan cuci darah? Nah, yang dilakukan cuci darah seperti kita lihat di belakang layar saya adalah mereka yang sudah mengalami penurunan
sudah masuk ke tahap 5 atau disebut dengan gagal ginjal terminal. Dan itu harus dilakukan cuci darah secara rutin terus-menerus. Ada yang 2 kali seminggu, ada yang 3 kali seminggu. Jadi tahapan akhir itu ya? Iya. Tahapan akhir baru cuci darah. Iya. Baik dokter, mungkin pemirsa ingin lebih jelas barangkali oleh karena red ini tidak terlalu familiar barangkali ya. Bagi seorang awam yang ingin tahu bahwa ginjalnya ada proses penurunan, dari mana mungkin mereka bisa tahu sedang dalam penurunan? Ini, oke, terima kasih Pak Cucu. Ini yang harus menjadi tentunya perhatian khusus bagi pemirsa yang ada di rumah, bahwa pada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 itu tidak menimbulkan gejala. Jadi nanti menimbulkan gejala itu ketika dia memasuki tahap 4 atau pada tahap terminal, di mana racun-racun yang harus dibuang sudah terakumulasi di dalam darah daripada penderita itu sehingga dia menimbulkan keluhan. Nah, itulah sebabnya hal yang paling baik adalah ketika dilakukan rutin check up. Itulah sebabnya kita sering menyarankan kepada masyarakat ya, supaya ketika dia memasuki usia 40 tahun sudah harus dilakukan medical check up secara rutin setiap 6 bulan. Sehingga kalau kita memeriksa fungsi ginjal, ada yang disebut dengan istilah pemeriksaan ureum, kemudian pemeriksaan kreatinin, ya. Kemudian ada juga pemeriksaan yang disebut yang berhubungan dengan fungsi ginjal itu, perkiraan berapa sih penurunan fungsi ginjalnya. Itu bisa diketahui dengan check up rutin yang dilakukan. Jadi jangan sampai nanti datang berobat sudah dengan keluhan, itu berarti sudah tahap 4 atau tahap yang kelima, itu kita katakan sudah terlambat. Ada baiknya kalau kita mengetahui itu pada tahap awal, pada tahap 1, 2, atau 3 dengan melakukan check up rutin. Baik, terima kasih dokter. Kelihatannya memang secara awam sulit ya untuk menilai, apalagi tidak kelihatan gejalanya. Dan memang harus check up ya, itu yang disarankannya. Terima kasih. Baik dok, mungkin ada hal yang sangat perlu juga untuk diketahui, yaitu apa sebetulnya penyebab dari kegagalan ginjal kita itu sampai rusak sekali itu ya, sampai total rusak. Ini adalah hal yang sangat penting tentunya pemirsa di rumah, bahwa ketika kita mengetahui penyebab kenapa ginjal ini rusak, maka tentunya kita mudah untuk mencegahnya. Nah, ada memang beberapa di negara-negara tertentu dibandingkan negara yang lain, termasuk Indonesia, ada beberapa perbedaan penyebab yang paling banyak. Tetapi saya sendiri melakukan survei sederhana di ruang cuci darah Rumah Sakit Advent Bandung ini, maka yang menjadi penyebab kenapa ginjal itu rusak dan harus lakukan cuci darah adalah penyakit gula yang pertama atau diabetes. Nah, tentu ini adalah sudah sering kita dengarkan. Kemudian penyebab yang kedua adalah penyakit yang disebut dengan peradangan daripada ginjal itu dengan penyebab bermacam-macam. Contohnya ada yang disebut dengan penyakit imunologi. Kemudian ada karena obat-obatan atau bahan kimia. Itu bisa menyebabkan banyak makan peradangan pada ginjalnya. Namun ada juga peradangan ginjal ini yang tidak diketahui penyebabnya. Dalam istilah medis ini disebut dengan idiopatik, yaitu penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang saya teliti adalah penyebab rusaknya ginjal ini karena batu ginjal ditambah dengan infeksi. Jadi kalau ada batu di ginjal itu mudah sekali terjadi infeksi di sana. Ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah penyakit hipertensi. Nah, ada sangat berbahaya, lebih mudah rusak ginjal itu ketika penyakit gula itu dikombinasi dengan hipertensi. Nah, tentunya di sini adalah penyakit gula yang tidak terkendali atau penyakit darah tinggi atau hipertensi yang tidak dikendalikan. Kalau misalnya dia dikendalikan dengan baik, tentunya tekanan darah tinggi dikontrol dengan baik, maka itu tentunya ginjalnya bisa terjaga. Itu yang paling umum menyebabkan kerusakan daripada ginjal itu. Terima kasih dokter, ini satu informasi yang baik, oleh karena rupanya ada beberapa penyakit yang barangkali sekarang sudah umum dikenal orang ya. Diabetes, apalagi tadi tekanan darah, iya, ya, dan bahkan konsumsi obat-obatan yang terlalu over barangkali ya. Nah, tentu ini mungkin satu pertanyaan terakhir dok.
Dan ini saya kira sangat penting. Kalau begitu kenyataannya yang luar biasa nih penyakit ginjal ini ya. Bagaimana kita bisa mencegahnya? Ini bagaimana? Oke, ini luar biasa Pak Cucu. Memang ini yang paling penting tentunya, dan ini tentunya berkaitan dengan penyebab. Tetapi saya mau sampaikan bahwa ada pencegahan umum yang sangat penting untuk menjaga ginjal kita. Kalau kita mengambil ginjal itu sendiri, kemudian dibelah dua ginjal itu, maka bentuk dari ginjal itu persis seperti saringan. Seperti saringan. Jadi kan kalau di mobil itu ada saringan, nah itu seperti itu. Mirip ya. Nah, untuk menjaga supaya ginjal ini, karena dia bentuk saringan, maka dia perlu dicuci supaya dia tetap bersih. Maka cara mencuci daripada saringan atau ginjal ini adalah dengan minum air putih tentunya yang cukup, ya. Minimal 8 gelas sehari. Itu pencegahan umum yang sangat penting. Karena kalau ginjal ini tidak dicuci, dia mudah terjadi pengendapan di sana, mudah terjadi kristal, mudah terjadi batu. Ini adalah hal umum dan sangat penting. Kemudian yang kedua tentu kita melihat tadi penyebabnya apa. Yang pertama kan penyakit diabetes atau penyakit gula. Ya, kita harapkan pemirsa cegahlah supaya jangan mengidap penyakit diabetes. Itu adalah pencegahan yang paling penting. Karena kalau sudah mengidap penyakit diabetes, maka 1 dari 4 penyakit diabetes, Pak Cucu, biasanya berakhir dengan gagal ginjal. 1 dari 4. Tetapi kalau seandainya pemirsa sekalian mengidap diabetes, tidak perlu khawatir, asal penyakit gula itu atau diabetes itu dikontrol gulanya. Katakanlah dia memang patokan terkontrol itu di bawah 200 gulanya, maka tentunya ginjalnya bisa terjaga. Kemudian yang kedua penyakit yang saya sampaikan tadi adalah penyakit karena batu ginjal, ya, yang mengalami infeksi. Dan salah satu yang umum yang banyak terjadi adalah batu asam urat. Nah, tentunya kita menjaga supaya jangan sampai asam urat tinggi contohnya. Nah, itu sangat berguna untuk mencegah terjadinya batu ginjal, ya. Kemudian pencegahan lain supaya ginjal ini tidak rusak, kalau seandainya sudah ada batu, ya kalau boleh cepat diobati batu itu, ditangani batu itu sehingga tidak mengganggu fungsi daripada ginjal itu. Kemudian yang berikutnya adalah hipertensi atau darah tinggi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau darah tinggi itu terkontrol, dalam tanda kutip kurang dari 140 tekanan darah, maka itu bisa menjaga ginjal itu sendiri. Jadi itu adalah pencegahan yang sangat penting, pencegahan umum dan secara khusus. Memang ada beberapa persen, kurang lebih 30-40% yang saya sampaikan tadi, idiopatik. Idiopatik itu penyakit yang tidak tahu penyebabnya apa, tiba-tiba sudah sakit. Kalau seperti itu, saya menganjurkan kita harus lebih banyak berpasrah kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, sehingga kita terhindar dari penyakit ginjal ini. Gitu. Terima kasih dokter, ini satu informasi yang baik bagaimana kita mencegah ya. Dan ternyata ada satu pencegahan yang sangat umum pemirsa dan sangat murah barangkali ya, yaitu minum banyak. Seperti saya dengar juga ini ada informasi sepertinya ada juga larangan minum ini atau harus dikurangi minumnya untuk para penderita ini, betul dok? Oke, kalau kita lihat di belakang penderita cuci darah ini, memang kita sudah melarang minum. Kenapa melarang minum? Karena ginjalnya itu sudah rusak. Kenapa ginjalnya sudah rusak dilarang minum? Jadi kalau ginjal saya masih sehat seperti Pak Pendeta, tentunya saya minum 2 gelas atau 3 gelas, ya, maka itu akan keluar seperti itu. Tapi pada pasien-pasien yang sudah gagal ginjal, dia tidak bisa mengeluarkan lagi cairan yang masuk, sehingga cairan itu bisa menumpuk. Ya, kalau dia menumpuk ke kaki, tentu akan bengkak kakinya. Tapi kalau dia menumpuk ke paru-paru, maka dia akan sesak nafas. Itulah sebabnya, maka pasien ginjal dibatasi minumnya. Ya, ada ukuran-ukuran yang kita sudah buat untuk membatasi minum daripada pasien itu. Nah, saya mau sampaikan kepada pemirsa yang berbahagia, ada hal yang sangat penting. Tips untuk pemirsa yang saya rindu sampaikan pada kesempatan ini adalah minumlah banyak sebelum ginjal Anda rusak. Karena ketika ginjal Anda rusak, maka Anda akan dibatasi minum.
Jadi kelihatannya dok, minumlah banyak-banyak sebelum Ginjal rusak. dicegah minum ya. Iya, betul. Sebelum dibatasi minumnya. Dibatasi minumnya. Baik dokter, ada banyak informasi yang kita dapatkan pada hari ini tentang apa itu ginjal, penyakit ginjal, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana kita bisa memperhatikan lebih baik lagi bagaimana memelihara akan organ tubuh kita yang sangat penting ini. Baik, sekali lagi dokter, kami sangat berterima kasih. Sama-sama Pak Cucu. Kehadiran dan Sama-sama. apa yang sudah dibaikannya. Pemirsa, demikianlah pelajaran berkaitan dengan kesehatan kita tentang penyakit ginjal dan bagaimana pencegahannya. Baik pemirsa yang budiman, mari kita akan tutup dengan doa. Cut dulu. Baik pemirsa yang budiman. Oke, rolling and action. Baik pemirsa yang budiman, kita sudah mengakhiri akan sesi tanya jawab bersama Dr. Charles Watt, dan kita akan mengakhirinya dengan berdoa bersama-sama. Ya Allah, kami juga datang kepadamu dengan hati yang bersyukur kepada Engkau, karena kami hari ini memberikan kesempatan untuk berbincang tentang kesehatan berkaitan dengan organ ginjal yang sangat penting. Dan kami bersyukur karena kami saat ini diberikan kekuatan kesehatan. Terlebih pelajaran yang diberikan oleh Dr. Charles kiranya berguna bagi kami semua, bagi pemirsa, untuk kami boleh bertambah-tambah dalam pemahaman sehingga kami boleh mengenal dan menghidupkan pencegahan yang baik untuk melihara tubuh yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk para pemirsa yang dapat menyimak akan pelajaran ini. Dan bila mana di dalam keadaan kurang sehat, Tuhan berkenan menjamah mereka, memberikan kekuatan kepulihan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin.